Hai, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Sudah mandi? Sudah sarapan? Dan yang pasti ibu berharap kalian sudah berdoa pada pagi hari ini anak ya. Oke, dan tak lupa ibu juga selalu mengingatkan rajin mencuci tangan, rajin memakai masker, dan tetap menjaga jarak dimanapun kamu berada. Bertemu kembali dengan Ibu Etna pada hari ini dengan materi kita yang masih berkaitan dengan materi senyawa asam dan senyawa basa. Masih ingat kan nak ciri-ciri senyawa asam dan senyawa basa yang pertama? Apa itu? Yaitu tentang pH. Ya, senyawa asam memiliki pH lebih kecil daripada 7 dan senyawa basa memiliki pH lebih besar daripada 7. Apa artinya pH? pH itu adalah tingkat keasaman. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini nak, yang pertama agar peserta didik dapat mengetahui tingkat keasaman di tubuh manusia itu normalnya berapa. Nah, yang kedua agar peserta didik dapat menjaga kesehatan, karena apabila tidak kamu jaga keseimbangan pH di dalam tubuh akan menimbulkan berbagai penyakit sehingga dapat mengganggu seluruh aktivitas kita. Oke nak, sudah paham tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, kita mulai. Nah, sekarang coba perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, mungkin kamu pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh anak di gambar tersebut. Kamu merasakan nyeri luar biasa di perut ini. Mengapa? Itu nanti akan ibu jelaskan. Nah, baik nak. Di dalam tubuh kita, pH normal itu, tingkat keasaman normal itu adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Itu adalah pH yang normal. Berarti pH ini tidak boleh di bawah angka tersebut dan tidak boleh di atas angka tersebut. Mengapa? Karena ini akan menimbulkan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Nah, pada minggu yang lalu Ibu Etna sudah menjelaskan kepada kalian begitu banyak contoh-contoh senyawa asam dan senyawa basa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini Ibu ingin bertanya dulu kepada kamu. Kira-kira ada anak ibu yang tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada senyawa asam? Ada yang tahu nak? Oke, nah perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar organ lambung. Lambung merupakan salah satu organ yang penting di dalam tubuh kita yang berperan pada proses pencernaan. Makanan yang kita makan nak, itu masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat asam klorida. Lambang kimianya adalah HCl. Nah, asam klorida ini sangat penting di dalam tubuh kita. Ya, apa fungsinya? Yang pertama, dia akan merombak protein menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat dicerna oleh lambung. Artinya begini nak, ketika kamu memakan makanan yang banyak mengandung protein, contohnya ikan, daging, kacang-kacangan, dan banyak yang lain, nah itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi harus diproses dulu di dalam lambung dengan bantuan asam klorida. Nah, fungsi yang kedua daripada asam klorida ini adalah untuk membunuh virus dan bakteri yang tanpa sengaja ikut masuk bersama makanan ke dalam lambung. Nah, itulah fungsi asam klorida tersebut. Tetapi nak, seperti yang ibu katakan tadi, jumlah asam di dalam tubuh itu justru akan merusak organ-organ tubuh kita ini apabila dia jumlahnya terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi artinya kalau terlalu sedikit nak, tingkat keasaman di dalam tubuh itu sangat tinggi. Tetapi kalau terlalu banyak, maka disebut tingkat keasaman itu sudah terlalu, tingkat kebasaan itu sudah terlalu banyak di dalam tubuh. Maka
kamu harus menjaga tubuh kita ini supaya tingkat keasaman tubuh kita ataupun pH tubuh kita itu di ambang 7,35 sampai 7,45. Bagaimana caranya, Bu? Kami mengatur agar tubuh kita ini pH-nya seimbang. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Yang pertama, Nak, harus kamu katakan no smoking, tidak merokok. Yang kedua, no minum minuman alkohol. Nah ya, kemudian yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan? Yang kita lakukan supaya pH tubuh kita tetap seimbang. Banyak minum air putih. Ya. Kemudian yang keempat, perbanyak memakan sayur dan buah-buahan yang segar. Ya, yang kelima, apa yang harus kamu lakukan? Kamu banyak berolahraga. Dan yang terakhir, Nak, istirahat yang cukup. Nah, untuk anak-anak ibu, jangan suka bergadang sampai malam ya, Nak ya. Main handphone, ya, main game, bahkan sampai lupa mengerjakan PR. Nah, kalau itu bisa kamu hindari, maka kamu akan sehat. Karena kita, Nak, harus mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, Nak ya. Nah, lalu apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan hal-hal yang seperti Ibu katakan tadi? Ya, kamu melanggar aturan tersebut, maka pH tubuh kita tidak akan seimbang. Dia bisa tidak mencapai 7,35 atau bahkan bisa melebihi 7,45. Maka berbagai penyakit akan muncul di dalam tubuh kita, Nak. Ya, kita gampang bersendawa, terus gampang mengantuk, kemudian lemas, dan menyebabkan organ-organ di dalam tubuh kita ini, Nak, kamu bayangkan organ-organ di dalam tubuh kita ini tidak berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sudah paham, Nak? Nah, untuk itu Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Salah satunya ingat tadi, Anak ya, rajin mencuci tangan. Kalau kamu tidak rajin mencuci tangan, maka virus dan bakteri ikut masuk ke dalam tubuh dan akan menyebabkan lambung kita menjadi terganggu. Oke, ini saja, Nak, materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Nanti ada pertanyaan yang Ibu kirim di Classroom, kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, Nak ya. Jangan ada yang menunda tugas, karena tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu nanti akan ditagih ketika kamu sedang ujian ataupun evaluasi. Oke, Nak? Nah, kita pelajari materi kita untuk minggu depan, yaitu tentang penyaringan ataupun filtrasi. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Salam sehat dari Ibu Etna. Mari tetap menjaga kesehatan agar pada pertemuan berikutnya kita dapat kembali semangat untuk mengikuti pelajaran. Salam, good luck.